Jangan yang ngomongin orang, nyebarin fitnah lo ya. Ngomong apaan sih, Pok? Lo cerita sama orang-orang kalau gue wanita simpanan. Emang udah ada buktinya lo? Hah? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Lo yang ngomong. Ah, orang gua ngomong apa-apa, udah gue lagi sibuk. Mana, Pok? Barangnya ada nggak? Lu mulut lo ya. Dasar. Diam lu! Gue udah sabar, lu masih ngoceh aja. Sama lu apa sih? Bang, mulut lo. Ya udah, jangan ribut urusan. Jangan gosipin orang aja. Dasar lo ya. Apa? Tahu. Dia itu. Ini duitnya. Makasih Bu Wanti. Bu Wanti, boleh tahu nggak kerjaan istri keduanya Pak Jamal dulu apa? Dia itu ternyata dulu wanita panggilan. Masa sih? Pantes aja kemarin kelihatannya genit banget. Ternyata wanita panggilan ya. Nah itu dia Bu, baru juga jadi istri kedua, kayaknya udah kayak artis terkenal, udah kayak selebritis. Paling-paling bisa jadi istri kedua juga karena melet, ya nggak sih? Pantesan aja Pak Jamal kayak kebo yang dicocok hidungnya. Manut aja. Ya Bu. Iya. Kita semua tahu kan kalau Pak Jamal tuh doyan banget main perempuan. Mana mau dia sama Yana kalau nggak dipelet. Iya, benar juga sih ya. Udah gitu ibu-ibu, saya denger nih, ternyata dulu Pak Jamal itu pernah punya penyakit sipilis. Ih, Tapi suka main perempuan sih. Ganjenan. Mana sekarang kena stroke lagi. Iya, kemarin ya saya ngeliat dia jalan udah pincang-pincang. Terus gitu mulutnya kalau ngomong menyong-menyong. Ih, stres kali tuh orang. Kenapa stres? Emangnya nggak tahu ya? Ya elah ketinggalan zaman banget sih. Itu si Yana itu ternyata udah punya cem-ceman, berondong lagi. ampun, kasihan banget Pak Jamal. Udah wajar, namanya juga dulu mantan wanita panggilan. Udah biasa begitu-begituan. Ya jadi kalau gitu ibu-ibu, saya pamit dulu ya. Jangan lupa kalau pesan gue sama saya aja. Ya udah, hati-hati ya, ya, Mbak. mari. Lu gimana sih bawa motor? Pakai mata dong, jangan pakai dengkul. Kurang ajar banget sih lo. Maaf. Maaf, gue hancurin motor lu. Maaf. Kurang ajar. Ye. Pergi sana lo. Ye. Nggak apa-apa. Gak apa-apa Bu, cuman kaget aja gara-gara tuh orang sialan tuh. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam. Mau kemana Pak? Mau cek koran? Kagak. Ya sudah, hati-hati ya Pak. Ya. Gimana sih? Pak Jamal. Jalan dong, orang masuk rumah jadi ribet kan? Tahu nggak bisa jalan pakai kelayapan aja kemana-mana. Makanya Pak Jamal, jadi orang itu jangan suka kegatelan sama perempuan. Lihat yang akibatnya sekarang. Boro-boro mau ngegait perempuan. Lu jadi aja udah nggak bisa kan? Bus tuh. Mbak. Aduh. Pak Jamal nggak apa-apa kan Pak? Enggak apa. Saya mau minta maaf ya Pak. Tentang kakak saya, dia emang kayak gitu orangnya Pak. Iya. Saya jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Hati-hati Pak. Iya. Mbak. Tadi Mbak sengaja kan nabrak Pak Jamal? Siapa yang nabrak? Dia aja yang nggak tahu diri. Ngalangi jalan masuk rumah orang. Mbak, Pak Jamal itu stroke. Jalan aja dia susah Mbak. Pasti Mbak sengaja kan? Lu kalau ngomong hati-hati ya. Jangan nuduh orang sembarangan ya. Kalau tahu dia stroke nggak bisa jalan, ngapain dia kelaparan kemana-mana? Ngerepotin orang aja. Istighfar Mbak. Diam lu. Nggak usah sosok ngatur gue. Gue ini kakak lu. Terus nasihatin orang. Ayo. Weh, gue denger-denger lu katanya mau nikah ya? Iya Mbak Rizka mau nikah. Aduh, kok buru-buru bener sih lu mau nikah? Emangnya lu kecelakaan ya? Aduh, sayang bener yuk. Gue bilang juga apa, makanya kalau pacaran jangan suka kebablasan. Kalau buntingnya sekarang mau gimana lagi? Kasian kan orang tua lu. Mbak. Mbak. Mbak kok ngomong kayak gitu sih? Mbak juga kan gak punya bukti kalau Ayu seperti itu. Mau bukti apa lagi coba? Denger ya, kalau tuh orang kagak bunting, mana mungkin dia nikah buru-buru? Kan umurnya masih muda. Mbak,
Dengar ya Mbak, belum tentu semua orang yang kawin muda itu gara-gara mereka hamil. Alah, itu mah udah hukum alam. Tadi kita lihat ya, habis dia kawin loh, 5 bulan lagi dia beranak. Habis beranak dia cerai sama lakinya. Ah, udah biasa. Astagfirullah Mbak, nggak boleh kayak gitu Mbak sama orang. Soalin bener sih lo. Lagian lu tuh siapa? Berani-beraninya nasihatin gue. Lu tuh masih bawa kencur. Gue itu kakak lo, nggak pantas lu nasihatin gue, ngerti? Bener sih lo. Pok, gula sekilo sama tepung 2 kilo ya, Pok. Oh iya, sebentar Mbak. Harganya belum naik ya, Pok. Heh, Rizka, lu jangan sembarangan ya ngomongin orang, nyebarin fitnah lu ya. Ngomong apaan sih, Pok? Lu cerita sama orang-orang kalau gue wanita simpanan. Emang udah ada buktinya lo? Hah? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Lu yang ngomong. Ah, orang gua ngomong apa-apa, udah gue lagi sibuk. Mana, Pok? Barangnya ada nggak? Lu mulut lu ya. Dasar. Diam lu! Gue udah sabar, lu masih ngoceh aja. Lu apa sih? Mulut lu. Ya udah, jangan ribet-ribet urusan saya. Jangan gosipin orang aja. Dasar lu ya. Masih bisa lu. Apa? Masih bisa lu. Apa tadi gue? Lu apa aja kalau sih benar? Saya sama gak tahu diri lu. Apa sih? Wah, 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 wah. Ada yang lagi betulin rumah nih. Dapat duit dari mana dia bisa betulin rumah? Lagi betulin rumah ya, Bu? Bu Rizka. Iya nih, Bu. Lagi persiapan untuk pernikahannya si Ayu. Wah, kayaknya lagi repot bener. Wah, biayanya pasti gede banget ya, Bu ya? Enggak juga kok, Bu. Ya, hanya ngerapi-rapin sedikit aja. Maklumlah, rumah sudah tua. Bagus pasti baru dapat duit banyak. Gue proyek besar ya, Bu ya? Ah, Ibu bisa aja. Enggak juga kok, Bu. Hanya kebenaran kita lagi dapat rezeki. Dan alhamdulillahnya ya bisa untuk benerin rumah. Wah, bagus dong kalau gitu. Bu. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu ya. Iya, iya, Bu. Mari. Mari. Kelar, Ini pesanan kue Bu RT untuk kapan ya? buat besok. Pakai menteganya yang lama aja ya, sayang tuh. Oh iya Bu. Tahu nggak? Tadi gue lewat depan rumah Pak Agus. Dia lagi renovasi rumah loh. Kok bisa ya? Oh iya Bu. Mei juga dengar katanya sebentar lagi Mbak Ayu mau nikah Bu. Nah itu dia. Paling-paling juga korupsi. Masa sih Bu? Iya. Ibu tahu dari mana? Ya jelas saya tahu dong. Dia itu kan cuma pegawai negeri. Tahu sendiri kan? Pegawai negeri tuh gajinya dikit. Mana bisa dia bikin rumah kalau nggak hasil korupsi? Ya kan? Astagfirullahaladzim, Mbak Rizka. Mbak, menuduh orang tanpa bukti itu sama aja sama fitnah, Mbak. Dosa. Maksud lu apa sih? Hah? Lu mau bilang kalau gue ini hobi memfitnah orang? Gitu? Udah deh. Jangan mentang-mentang lu kuliah lu bisa seenaknya menggurui gue. Lu mau berangkat sok pintu depan gue gitu? Emang lu lupa? Lu bisa kuliah karena siapa? Kan bukan karena gue. Hah? Nggak usah sok ceramah lo. Udah deh. Daripada lu buang-buang waktu, mendingan urusin tuh kuliah lu. Yang benar kalau kuliah. Biar gue nggak sia-sia ngebiayain lo. Maaf, Mbak. Tapi aku bukannya maksud untuk menggurui Mbak Rizka. Terus apa kalau bukan menggurui, ha? Apa namanya kalau bukan sok pinter? Apa? Aku cuma mau ngingetin Mbak Rizka aja. Kalau yang namanya fitnah itu dosa. Udah lu gak usah banyak ngomong lagi deh. Gue udah pusing denger ocehan lu tiap hari. Soalnya minggat lo. Udah sana pergi. Berangkat, Mbak. Assalamualaikum. Bu Agus Bu sama anaknya Bu pakai barangnya
Aja korupsi buat pamer ya Bu ya. Iya, barang haram aja dipakai. Saya emang nggak mau Bu punya suami kayak saya juga nggak mau Bu. Ngapain lagi? Orang-orang sini. Norak, bisik-bisik. Apaan tuh? Ada apa sih, Bu? Kok kelihatannya Ibu kesel banget begitu sih? Aku kesel, Pak, sama orang-orang kampung sini. Mereka itu ngeliat keluarga kita kok kayak ngeliat penjahat aja ya.